Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya saya Mardianto Hamid kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Spesial Dialog. Spesial Dialog kali ini secara khusus mengangkat tema gangguan ginjal akut dan larangan minum obat cair dan juga obat sirup pada masyarakat. Dan saat ini kita telah menghadapi momok menakutkan setelah pandemi COVID-19 kemarin, yaitu gangguan ginjal akut. Dan tentu ini menjadi perhatian serius bagi kita semua, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat dan juga tentunya bagi pemegang kebijakan. Dan termasuk diantaranya adalah pemerintah daerah, dalam hal ini adalah dinas-dinas kesehatan yang menjadi leading sektor penanggulangan penyakit-penyakit di daerah, termasuk Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dan untuk membahasnya lebih jauh terkait dengan gangguan ginjal akut dan penanganannya di Kota Makassar, kita telah bersama Dr. Nur Saida Sirajuddin, MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, langsung dari kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar di bilangan Jalan Teduh Bersinar, Makassar. Dan pertama saya ingin menyapa narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya, ada Dr. Ida. Apa kabar Dr. Ida? Alhamdulillah sehat deh. Sehat. Alhamdulillah. Dr. Ida, pertama saya ingin menanyakan terkait dengan kondisi terkini, terkait dengan kejadian yang sudah menghampiri kejadian luar biasa terkait gangguan ginjal akut berdasarkan hasil koordinasi Anda dengan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga tentunya di Kota Makassar. Oke. Ya. Terkait dengan maraknya ya, sekarang ini ada isu ya yang kita dapatkan terkait dengan GGAPA, gangguan ginjal akut progresif atipikal yang ada di Indonesia. Ya, laporan terakhir yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan bahwa ada sejumlah 206 kasus ya, 206 kasus. Yang terakhir sih 208 kasus yang ada di Indonesia yang telah dilaporkan oleh seluruh provinsi, dan kita mendapatkan juga informasi bahwa ada 5 yang dikabarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pada saat ini sampai hari ini kami juga belum mendapatkan kabar tersebut. Apakah yang 5 kasus itu ada dari Makassar? Itu belum kami dapatkan. Tapi di Sulawesi Selatan ada 5 kasus, dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi itu ada 1 yang meninggal. Dari 5 kejadian. Oke. Ini yang perlu mungkin menjadi penekanan bagi masyarakat adalah sebetulnya gangguan ginjal akut itu seperti apa sih sebetulnya, Dok? Dan gejalanya itu gimana? Ya, gangguan ginjal akut ya, atau kita lihat apa namanya sebut dengan gagal ginjal gagal ginjal akut itu artinya kondisi penurunan fungsi ginjal yang secara mendadak ya, secara mendadak berarti bisa dari prerenal, renal dengan postrenal. Prerenal artinya bisa karena kekurangan cairan. Kalau renal ini bisa karena infeksi ya. Infeksi itu ya bisa jadi mungkin disebabkan dengan sirup ini atau bukan ya. Terus yang ketiga itu adanya gangguan karena sumbatan atau batu pada ginjal. Itu yang sebenarnya yang menjadi secara akut, itu artinya secara tiba-tiba ya, secara tiba-tiba yang ditandai dengan gejala demam, bisa muntah, diare, dan produksi urin yang berkurang atau disebut dengan oliguri. Tapi yang pasti bahwa obat sirup dan obat cair ini belum pasti itu penyebabnya. Belum jelas. Ini sementara ya Kementerian Kesehatan, Balai POM dengan IDAI itu masih melakukan investigasi terkait dengan apakah benar infeksi ini berasal dari cairan, komponen cairan yang dalam sirup tersebut. Seperti itu. Dok, kabarnya Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat perintah kepada 34 provinsi terkait dengan penanganan gangguan ginjal akut ini. Itu perintahnya detailnya gimana sih, Dok? Iya, terkait dengan edaran ya, edaran Kementerian Kesehatan yang kami dapatkan itu menginstruksikan kepada semua pelayan kesehatan ya, termasuk dengan rumah sakit, puskesmas, toko obat, apotik, untuk sementara waktu tidak menjual obat bebas atau obat bebas terbatas kepada masyarakat dan membentuk sirup, sambil menunggu investigasi dari Balai POM, IDAI bagaimana kelanjutan seperti itu. Nah, kami dari Dinas Kesehatan juga serta-merta langsung menindaklanjuti edaran tersebut dengan membuat juga edaran. Jadi kami sudah membuat edaran pada saat hari H, kami terima informasi dari Kementerian Kesehatan, kami langsung juga membuat edaran untuk semua rumah sakit, semua puskesmas, apotik, dan toko obat, untuk sementara waktu kita menstop dulu untuk memasarkan terkait dengan obat sirup apapun. Walaupun belum ada statement dari Balai POM bahwa hanya obat sirup ini, tapi untuk betul-betul kita memaksimalkan pemantauan ya, karena masih proses investigasi apakah benar ya pengaruh gangguan ginjal akut ini berdasarkan yang beredar bahwa dari bahan sirup itu kita belum memastikan juga. Jadi untuk amannya kami meminta kepada semua yang memasarkan ini untuk sementara waktu sih stop dulu. Oke.
Sebagai leading sektor penanganan penyakit-penyakit yang tentunya ada di Makassar, kira-kira langkah preventif dan promotif yang dilakukan Dinas Kesehatan, Ibu Kadis, untuk mengedukasi masyarakat itu sejauh ini seperti apa? Nah, kami dari Dinas Kesehatan otomatis ya, kami sebagai koordinator ya dari semua layanan kesehatan, itu kami serta-merta membuat tim pengawasan, monitoring evaluasi terkait dengan isu yang beredar sekarang ini. Jadi kami jalan ya ke semua apotek. Pada saat pertama kali edaran itu turun, yang kami memastikan bahwa edaran ini sampai ke semua leading sektor yang kami masukkan yang tertuang dalam edaran tersebut. Kemarin kami mulai turun ya untuk melihat apakah apotek ini betul-betul mengindahkan edaran yang kami berikan. Alhamdulillah dari sekian yang kami jalani kemarin ya, otomatis dalam satu hari pun kita tidak bisa menyasar berapa apotek ya, berapa rumah sakit, otomatis setiap hari itu pastinya kita lakukan. Nah, kemarin tinjauan tim kami itu 80% sudah mengindahkan edaran yang mereka dapatkan. Untuk sementara waktu tidak dulu menggunakan obat sirup di luar untuk masyarakat umum. Dok, ini di Makassar kan tidak semua itu dari perspektif menerima informasinya itu kan bisa sama rata. Terutama mereka yang tinggal di pesisir-pesisir yang perlu kita waspadai bahwa mungkin pesannya tidak sampai sehingga masih tetap mengonsumsi obat yang kemudian untuk sementara waktu ditangguhkan penggunaannya. Itu gimana agar pesannya sampai? Nah, 47 puskesmas yang mempunyai wilayah masing-masing. Itu penguatan kami di situ. Ada petugas promosi kesehatan di dalam setiap puskesmas. Kami melakukan penguatan. Otomatis saya menginginkan, saya menginstruksikan semua puskesmas yang berada di wilayah tersebut untuk bertanggung jawab masing-masing wilayahnya. Artinya pesan ini akan sampai pastinya karena semua puskesmas bertanggung jawab dengan wilayahnya. Kami ada pulau, ya ada pulau 2 pulau di satu pulau 2 puskesmas di kepulauan. Itu sampai informasinya ke sana. Karena apa? Kami berdayakan semua puskesmas yang ada di layanan kesehatan karena mereka mempunyai wilayah, mereka lah yang menyambung informasi tersebut sampai ke masyarakat. Pelayanan dasar ada di sana, Dok? Ada di sana, pelayanan dasar. Sudah pasti itu tersampaikan? Sudah pasti tersampaikan karena mereka mempunyai wilayah. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan penduduknya wilayahnya sendiri terkait dengan instruksi yang harus kita jalankan tersebut. Sejauh ini tadi Dr. Ida menyatakan bahwa ada tim yang dibentuk, tim Monef, untuk jalan ke semua titik-titik yang dianggap dapat diakses oleh masyarakat untuk membeli obat itu. Kira-kira berapa orang yang diturunkan untuk itu? Nah, sebenarnya ini tim ya. Sudah ada sejak dulu. Karena memang ada bagian PSDK ya, pengawasan di kami itu ada memang untuk turun bagaimana terkait dengan MOU apotek dengan Dinas Kesehatan apakah dimaksimalkan. Itu kami ada Monef sebenarnya per triwulan. Tapi karena adanya isu sekarang ini jadi kami masifkan. Jadi kami turun per hari menyasar semua apotek-apotek yang dibawa pengawasan Dinas Kesehatan. Karena kalau puskesmas otomatis dengan instruksi saja melalui WA mereka sudah mengindahkan itu. Kami lebih konten ke rumah sakit dengan apotek atau toko obat yang ada di Kota Makassar yang kami sasar. Itu timnya kami bentuk di semua bidang, ya semua bidang untuk membantu bidang PSDK untuk kami sama-sama turun. Jadi otomatis bidang PSDK yang mempunyai leading sektor karena di situ apoteker yang ada di bidang tersebut untuk turun sama-sama. Tapi tim Monefnya ada untuk Dinas Kesehatan sebagai tim pemantauan, monitoring dan evaluasi. Dok, yang namanya bisnis itu kan biasanya ini kan obat sudah dibeli oleh apotek-apotek. Biasanya kadang-kadang yang sudah masuk ke etalase farmasi itu, apotek-apotek ini susah untuk biasanya ditarik. Kadang ditarik ketika pengawas datang, lalu kemudian dijual kembali. Apalagi dijual ke masyarakat yang belum tahu tentang dampak dari obat itu, mungkin seperti itu. Ini gimana pengawasannya biar lebih ketat? Nah, terkait dengan ini ya, bila ada apotek yang tidak mengindahkan, karena ini kan juga berupa himbauan dari Kementerian Kesehatan, belum ada kode keras terkait dengan sanksi ya. Jadi kami juga tidak boleh mengambil langkah seperti itu. Jadi kami menunggu instruksi dari Kementerian bila ke depan ini memang harus mengambil sanksi, ya pastinya kami akan berikan sanksi. Tapi apa yang dilakukan sekarang ini ya kami tetap melakukan semacam seperti Monef. Nah, kalau kami dapatkan seperti otomatis kami berikan teguran dalam bentuk tertulis. Ada namanya teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Itu yang akan kami lakukan seperti dengan perlakuan saya pada saat tidak mengindahkan MOU antara Dinas Kesehatan dengan apotek tersebut. Dok, ini apakah imbauan ini, edaran ini sebatas ke level apotek atau juga dokter praktek ini yang disasar? Nah, pada saat edaran ini keluar di judulnya itu yang terhormat Direktur Rumah Sakit, apotek, toko obat dan puskesmas, kalau sudah masuk ke direktur rumah sakit
semua dokter-dokter praktek pastinya berada di rumah sakit. Jadi mau tidak mau, kalau berpindah tempat ke dokter prakteknya pribadi itu harus mengindahkan. Meskipun secara tidak eksplisit disampaikan. Disampaikan ke sini. Karena otomatis kalau di rumah sakit, dokter ahli ada rumah sakit, pasti berita itu akan sampai ke mereka. Jadi kami berharap semua dokter praktek pun mengindahkan hal tersebut. Itu bisa berdampak pada SIP-nya, dok ya? Iya, bisa berdampak pada SIP-nya nantinya. Tapi ke depan kami juga akan mengembangkan sayap terkait dengan bagaimana memonef juga dokter-dokter ahli yang ada di wilayah pemerintah kota. Ada instruksi khusus nggak dari Pak Wali? Karena Makassar ini adalah ibu kota provinsi. Tentu mata semua orang di Sulawesi Selatan tentunya tertuju pada Makassar sebagai ibu kota provinsi. Biasanya seperti itu dalam kasus-kasus besar, termasuk di COVID-19 kemarin. Kalau dalam kasus ini ada pesan khusus nggak yang diberikan kepada Ibu Ida bahwa harus betul-betul serius menangani pastinya ini? Setiap ada kejadian di kota Makassar, pelaporan kami ke Bapak Wali Kota itu instruksinya ya segera lakukan edaran terkait dengan bagaimana mengindahkan instruksi atau himbauan dari Kementerian Kesehatan. Baik. Dokter Ida, saya masih punya banyak pertanyaan dan apa yang Dokter Ida sampaikan tentu sangat menginspirasi kita semua, mengedukasi kita semua, tetapi kita harus rehat sejenak dan pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Spesial Dialog.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami tentunya dalam program spesial dialog. Masih bersama Dr. Nur Saida Sirajuddin. Ya, Dr. Ida, pertanyaan saya adalah sekarang posisinya sudah di 208 kasus di Indonesia. Ini kira-kira bisa masuk status kasus luar biasa nggak atau gimana? Nah, terkait dengan KLB ya, KLB suatu penyakit itu ya DO-nya pastinya dari Kementerian Kesehatan. Dan ini juga kita tidak bisa juga pastikan ya, mudah-mudahan tidak sampai ke arah KLB. Nah, beberapa kejadian yang seperti hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, monkeypox ya, cacar monyet tiba-tiba hadir ya. Mudah-mudahan seperti itu juga bahwa penyakit ini ada, begitu gerak cepatnya semua dari mulai Kementerian Kesehatan, provinsi, kabupaten, kota, akhirnya penyakit ini betul-betul kita bisa antisipasi dan sekarang tidak ada lagi seperti itu. Ya kita berharap seperti ini juga karena ini kan GGA ya, gangguan ginjal akut ini bukan penyakit menular yang seperti pandemi COVID-19 di mana penularannya sangat cepat. Nah, bisa jadi itu langsung jadi pandemi. Nah, kalau seperti ini ya kita berharap mudah-mudahan dengan investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Balai POM, IDAI terkait GGA tersebut itu secepatnya ada dan betul-betul bisa kita minimalisir. Nah, langkah yang kita lakukan ini bagaimana karena isu ini berasal dari obat sirup, ya edaran itu kita maksifkan untuk bagaimana semua yang menjual atau yang melayani terkait dengan obat sirup itu kita stopkan untuk sementara waktu. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah? Itu sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Koordinasinya dengan lintas terkait ini gimana ini, Dok? Nah, kami di sini ada timnya. Jauh sebelum ada seperti ini, kami memang ada tim terkait dengan SKPD yang lintas sektor yang terkait dengan kami seperti dengan Balai POM, Badan Pengawas Makanan dan Obat. Itu kami memang ada koordinasi. Nah, kami berkoordinasi terus terkait dengan bagaimana untuk penanganan atau monitoring evaluasi terhadap apotek. Dengan adanya kasus ini, otomatis kami tingkatkan lagi kerjasama kami dengan Balai POM untuk sama-sama turun. Sama-sama turun. Bahkan tadi sudah ada lagi tawaran dari Polda, dari Polrestabes untuk mendampingi kami, ya, untuk mendampingi kami turun monitoring evaluasi. Kami mengatakan bahwa cukup saya dululah dengan Balai POM untuk turun sama-sama karena ini juga baru himbauan. Kecuali nanti ke depan bila memang sudah ada kode keras dari Kementerian Kesehatan dan ada sanksi, ya mungkin kami akan menggait TNI Polri untuk sama-sama turun ke apotek-apotek yang nakal yang tidak mengindahkan edaran kami. Dok, ini kita tidak bisa pungkiri bahwa mungkin saja besok, lusa atau beberapa waktu ke depan kasus ini kemudian melonjak tinggi, sementara penyebabnya belum kita ketahui sekarang. Kira-kira ke depan langkah antisipatifnya adalah apakah Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Kesehatan akan membentuk satgas atau posko seperti yang dilakukan di COVID kemarin? Misalnya ada kejadian seperti itu. Langkah yang pertama yang kami lakukan selaku Kepala Dinas Kesehatan melapor kepada pimpinan kami yaitu Bapak Wali Kota terkait langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah kota. Apakah kemungkinan besar kita akan melakukan satu tim yang namanya Satgas ya. Satgas itu pastinya ke depan akan seperti itu. Kalau melihat bahwa gangguan ginjal akut ini tiba-tiba dia banyak dan betul-betul tidak bisa diketahui penyebabnya, otomatis langkah itu akan dilakukan. Akan dilakukan seperti di pandemi kemarin. Seperti di pandemi kemarin. Tapi berharap juga tidak seperti itu ya karena bukan penyakit menular. Tapi untuk kesiapan rumah sakit kita di Makassar gimana nih, Dok? Karena ini kan kita bicara mengawan-awan, belum jelas pasti penyebabnya. Iya. Kalau terkait dengan rumah sakit kita ada 51 ya, dan di mana di sini ada kementerian, ada rumah sakit provinsi dan rumah sakit kota. Saya rasa terkait dengan gangguan ginjal akut itu untuk semua rumah sakit siap untuk itu sebagai rumah sakit rujukan. Dok, sebetulnya yang perlu ditakutkan itu kan adalah ketika terjangkit dan kemudian merenggut nyawa anak. Ini yang perlu ditakutkan. Kira-kira dalam kondisi ini, sediaan obat itu yang diperlukan oleh orang, kalau dalam kondisi panik itu kan biasanya mau nggak mau tetap beli aja itu, pakaikan itu. Ini apa yang perlu dilakukan oleh orang tua kita? Kira-kira. Nah, terkait dengan gejalanya ya, gejala-gejala awalnya ini kan demam. Demam disertai dengan muntah, disertai dengan BAB. Nah, pada saat terjadi itu ya lakukanlah penanganan yang sederhana dulu di rumah. Bila demam kan tidak serta-merta itu mengarah ke suatu penyakit ya. Bisa jadi karena kekurangan cairan. Lakukan dengan menambah intake cairan ya. Beri cairan yang banyak. Habis itu lakukan kompres ya. Kompres untuk menurunkan demam.
gunakan pakaian yang tipis untuk bagaimana penyerapan daripada keringat. 1x24 jam bila tidak ada perbaikan, langsung konsul saja ke layanan kesehatan yang ada di Makassar ya, di 47 puskesmas, di beberapa klinik, atau langsung ke rumah sakit atau langsung ke dokter praktek. Di puskesmas pun masih bisa melayani untuk kasus-kasus seperti ini? Kalau kasusnya masih gejala ya, gejala awal ya, itu masih bisa kita layani. Karena kan puskesmas pasti melihat apakah gejala ini mengarah ke gangguan ginjal akut. Karena satu yang perlu diketahui bersama bahwa gejala yang paling gampang untuk kita tahu bahwa dia terjadi gangguan pada ginjal itu namanya oliguri. Oliguri itu adalah produksi urin yang kurang, ya. Jadi kita lihat kalau usia anak yang memakai popok, berapa kali ganti popok, ya. Misalnya dia hanya ganti popoknya sekali, begitu dibuka popoknya hanya sedikit, artinya untuk produksi urinnya sangat sedikit. Anak ini demam, otomatis pikiran kita ke arah sana. Jadi segera bawa ke layanan terdekat. Jangan mengambil tindakan di luar dari yang tidak dianjurkan oleh tim medis, ya? Seperti itu. Tapi kan dalam kondisi seperti itu, kadang-kadang pikiran orang tua itu, kadang mengambil jalan pintas. Nah, ini gimana ini mengedukasi orang-orang tua kita? Nah, kalau dalam hal edukasi kan ini rata-rata kenanya kan usia yang bisa terkena ini gangguan ginjal akut itu 0 sampai 18 tahun. Tapi rata-rata dari data itu 1 sampai 5 tahun. Nah, 1 sampai 5 tahun ini memang obatnya sirup ya, yang mereka senang ya. Ya mungkin langkah-langkah ke depan karena pada saat ini kita meminimalisir penggunaan sirup, obat apapun itu ya kita gunakan tablet. Ya. Ada namanya tablet itu digerus untuk anak-anak. Tapi sekali lagi orang tua harus betul-betul mengkonsultasikan ke dokter terkait dengan dosis yang harus diberikan terkait dengan obat tablet. Jangan sembarangan, Dok, ya? Jangan sembarangan. Lebih baik langkah-langkah yang sederhana dilakukan dengan memberi intake yang bagus ya, makan makanan yang bergizi, cairan ditingkatkan, kompres dan pakaian yang harus setipis mungkin. Bila 1x24 jam tidak ada perbaikan ya, langsung saja ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan yang sudah disiapkan di Kota Makassar. Tapi sejauh ini yang direkomendasikan oleh pemerintah, obat apa itu, Dok, untuk mengganti yang sirup ini? Ya sebenarnya kalau kita mau lihat rekomendasi, karena kan ini sebenarnya yang ada yang diinstruksikan sekarang tidak menggunakan dengan berbahan sirup, ya tablet saja. Tablet pun itu harus sebenarnya sesuai dosis, ya. Jadi tidak serta-merta juga orang tua mengetahui tablet saja dengan usia berapa, berat badan berapa itu harus kita tahu. Jadi sebenarnya begitu kita lakukan langkah yang sangat sederhana yang saya katakan di awal tadi, tidak ada perbaikan, saya sarankan tidak usah beri obat di rumah. Bawa saja langsung ke layanan kesehatan. Baik. Sangat mengedukasi sekali, Dok. Tapi kita harus rehat sejenak, pemirsa, dan kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Spesial Dialog bersama saya Mardianto Hamid dan juga tentunya Dr. Nur Saidah Sirajudin.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami tentunya dalam program Spesial Dialog. Masih bersama Dr. Nur Saida Sirajudin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dr. Ida, saya ingin bertanya, ini selain obat-obatan, kira-kira penyebab lain yang bisa memicu terjadinya gangguan ginjal akut itu seperti apa, Dok? Apakah dari faktor lingkungan, pola hidup, dan lain sebagainya? Ya, sebenarnya yang tadi ada saya sampaikan di awal ya, gangguan ginjal akut itu ada yang namanya prarenal, renal, dan postrenal. Prarenal itu bisa karena kekurangan cairan, ya. Kalau renal itu infeksi, atau postrenal itu gangguan, ada batu di dalam ginjal kita. Nah, itu yang sebenarnya penyebabnya sampai terjadi gangguan ginjal akut ini. Ya, seperti itu. Jadi bukan faktor lingkungan ya, tidak ada hubungannya dengan faktor lingkungan. Jadi ini murni bagaimana pola hidup ya, pola hidup kita terkait dengan konsumsi. Yang paling penting bagaimana memperbaiki cairan yang dalam tubuh kita. Dok, pertanyaannya adalah kenapa yang sekarang ini yang muncul lebih banyak menyerang anak-anak sebetulnya? Padahal kan gangguan ginjal akut itu sebetulnya boleh menyerang juga orang dewasa kalau kita lihat. Ya, memang seperti itu ya. Jadi yang paling penting kita lihat di sini yang kalau pada anak-anak itu bisa jadi ya prerenal ya, yang kekurangan cairan, karena kita lihat anak-anak kita ya pada malas minum, tidak makan sayur, makan buah, itu kan bisa penyebab karena kekurangan cairan yang dalam tubuh kita, karena tubuh kita itu memerlukan air 80%. 80% air. Nah, bagaimana ginjal mau memfiltrasi kalau tidak ada cairan di dalam tubuh kita. Nah, itu ya memang kenapa dia bisa sampai 1 sampai 5 tahun yang bisa seperti itu, yang bisa menyerang anak-anak. Prioritasnya seperti itu. Oke. Dok, pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya ada apotek dan juga dokter praktek yang kemudian tetap memakai atau menggunakan obat yang kemudian sudah dilarang tadi untuk sementara waktu, ini gimana? Meskipun secara eksplisit belum ada disampaikan oleh kementerian bahwa jangan dulu dilakukan, tetapi gimana itu? Oke, kan tadi saya sudah katakan bahwa kami ada tim investigasi ya, tim monitoring evaluasi terhadap semua apotek. Ya otomatis bila saat ini kami sudah keluarkan edaran bahwa tidak menjual dulu, tidak memasarkan dulu obat sirup dalam bentuk apapun. Nah, bila ada apotek yang masih melanggar, edaran kami sudah sampai tapi masih tetap tidak mengindahkan edaran kami, otomatis kami berikan teguran. Teguran itu sampai 3 kali secara tertulis kami berikan. Kami juga belum bisa memberikan sanksi ya, karena ini dari kementerian saja masih berupa himbauan. Kami juga pastinya himbauan sampai kita menunggu hasil investigasi dari Kementerian Kesehatan, Balai POM dengan IDAI terkait dengan gangguan ginjal sekarang ini. Dok, kalau di masyarakat itu yang sekarang lagi berkembang adalah penggunaan obat-obat herbal. Ini yang kemudian perlu barangkali untuk diedukasi ke masyarakat bagaimana menggunakan obat herbal yang sepatutnya dalam kondisi seperti ini. Obat herbal memang sebenarnya kan bagus ya. Kita memang juga di lorong wisata, lorong wisata itu kami dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan pertanian ya, itu ada namanya tanaman obat toga, tanaman obat keluarga yang kita anjurkan untuk semua rumah-rumah yang mempunyai lahan sedikit ya, untuk sama-sama kita membina untuk manfaat-manfaat obat herbal. Tidak ada masalah karena obat herbal itu sebenarnya menyehatkan ya, menyehatkan. Tapi masyarakat harus pandai-pandai dalam pemilahan terkait dengan obat-obat herbal. Karena begini, di dalam satu obat herbal itu sebenarnya tanaman herbal itu ada sari dan ada racun. Hati-hati. Jadi jangan sampai nanti artinya tidak semua obat herbal aman. Iya, aman. Jadi bukan tidak semua aman, harus pandai-pandai melihat karena memang di dalam tanaman obat keluarga itu kita dari Dinas Kesehatan memberi setiap tanaman itu apa manfaatnya, bagaimana cara pengolahannya. Karena kalau salah juga cara pengolahannya, hati-hati, jangan sampai toksik, jangan sampai beracun. Nah, untuk lebih amannya banyak herbal yang dijual di apotek yang sudah melalui uji laboratorium dan uji klinis oleh farmakologis. Itu saya pastikan aman karena mereka sudah menguji yang mana sari yang harus diambil untuk menyehatkan, yang mana racun untuk dia buang. Seperti itu. Jadi masyarakat juga harus pandai-pandai bertanya yang sebenarnya yang herbal yang betul-betul untuk menyehatkan itu yang seperti apa. Karena kan di pikiran masyarakat itu kan bahwa herbal itu tentu sudah semuanya positif. Iya. Ya, memang tidak ada masalah. Seperti herbal jamu-jamuan, ya tidak ada masalah sepanjang pengolahannya bagus. Ya, yang kita pastikan sepanjang pengolahannya sesuai. Dan tentu kebersihannya dalam pengolahannya itu terjaga, Dok. Yang utama seperti itu. Terakhir, Dok, closing statement Anda kira-kira seperti apa terkait kejadian yang banyak sekali menimpa anak-anak di Indonesia?
Nah, terkait dengan gangguan ginjal akut ya, progresif atipikal ini, untuk sementara yang menghebohkan Indonesia ya, dan terkhusus juga Kota Makassar, kami himbau kepada semua warga Kota Makassar untuk sementara waktu tidak mengkonsumsi dulu sirup apapun itu sampai tim investigasi Kementerian Kesehatan, Balai POM dan IDAI meresmikan atau memberi statement yang resmi terkait dengan apakah gangguan ginjal akut atipikal progresif ini memang murni berasal dari adanya komponen di dalam obat sirup tersebut. Nah, untuk itu kami menghimbau kepada semua apotik juga, layanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit, toko obat, dan dokter-dokter praktek untuk segera menghentikan sementara waktu sampai hasil investigasi itu muncul. Nah, penanganan awal bila ada gejala demam, ya, gejala demam, mual, muntah, itu lakukan yang seperti saya katakan di awal bahwa perbaiki intake-nya, makanan-makanan bergizi, perbaiki cairan, kompres bila demam, ya. 1 kali 24 jam tidak ada perbaikan, segera bawa ke layanan kesehatan terdekat dari rumah. Oke. Terima kasih Dokter Ida, sangat edukatif sekali. Semoga obrolan kita ini bisa mengedukasi masyarakat bagaimana menghadapi masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang membuat kita semua menjadi ketakutan setelah pandemi COVID-19 kemarin. Karena kalau persoalan anak, siapapun itu pasti akan panik. Iya. Oke. Dan usai sudah perjumpaan kita pemirsa di spesial dialog kali ini seputar gangguan ginjal akut. Dan sebagai penutup saya ingin mengutip pernyataan tadi Dokter Ida bahwa kita semua harus berhati-hati, lakukan yang dianjurkan oleh dokter, jangan serta-merta mengambil tindakan di luar dari yang dianjurkan, karena itu bisa saja membuat hal-hal yang mengakibatkan malah membuat suasana makin runyam. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah kata-kata bijak dari seorang tokoh India, Mahatma Gandhi. Bunyinya seperti ini: kesehatanlah yang merupakan kekayaan sejati, bukan kepingan emas dan juga perak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardianto Hamid pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Peduli Ki, salamaki. Peduli Ki, salamaki. Salamaki. Oke.